ketika saya membaca juga Nabi Sulaiman itu juga mempekerjakan setan-setan dan jin itu membangun istana. Wasayatinu kullu banain wa ghawas. Setan-setan itu membangun istana dan juga menyelam di lautan. Wal akharina muqarranina bil aswad. Yang lain yang membangkang yang tidak nurut perintah Nabi Sulaiman muqarranina bil aswad dibelenggu ya, dibelenggu dengan rantai besi, muqarranina bil aswad. Itu sendiri kita jangan memaknai secara fisikly bahwa setan itu bisa dirantai dengan rantai besi. Setannya apa, rantainya apa, besinya besi apa, itu sepertinya hanya kita maknai secara ini. Kemudian juga Nabi Sulaiman mendengar waqalatin namlatus kunu irja'u ila masakinikum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Itu fatabassama dhahiqan. Nabi Sulaiman mendengar ada semut menjerit-jerit memanggil rakyatnya suruh bersembunyi supaya jangan terinjak oleh Nabi Sulaiman. Apakah betul semut itu berkomunikasi dengan bahasa seperti ini? Ya, kita jangan terlalu letterlek sekali, karena bagaimanapun memang komunikasi ada di antara mereka, tapi bukan menggunakan suara dengan bahasa seperti kita ini, tapi menggunakan aroma, artinya pakai gelombang fremon namanya itu seperti itu. Tetapi informasi awal dari Al-Quran sendiri bahwa ketiga makhluk ini, setan, jin, dan iblis, itu dibuat dari bahan yang berbeda. Kalau iblis itu dibuatnya dari api. Ini pengakuan dari iblis sendiri. Ya, mamanaka antasjud, jawabnya ana khairun minhu. Alasannya apa? Khalaqtani min narin, karena aku dibuat dari api. Adapun kalau jin itu dibuat dari marijun nar. Wa khalaqnal janna min marijin min nar. Maksudnya apa? Lidah api yang mengeluarkan jelagra itu. Apa yang hitam itu namanya? Jelagra namanya apa? Yang hitam itu dari api. Masa beli beru? Kalau saya namanya jelagra, gitu, hidung kita pada hitam tuh. Nah, itu mimari jiminar, dari api yang menjilat-jilat. Adapun malaikat adalah min nur, nar dan marijin nar. Nah, adapun setan sih di mana ini? Apakah ini anak petunya jin apa setan? Setan itu adalah didominasi sebagai kata sifat. Setan itu. Makanya siapapun makhluk Allah yang kelakuannya seperti itu, ya namanya setan. Ya, jadi kalau manusia yang kelakuannya seperti itu, ya namanya setan manusia. Jin juga sama, kelakuannya begitu, ya namanya setan jin. Itu diinformasikan dalam Al-Quran. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi itu dipasang musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Syayatinul insi wal jinni. Jadi ini manusia, ini setan menyatu, ya bersekutu, ya berkongsi. Nah, maka dia namanya setan manusia. Kalau dibalik begini namanya setan manusia, kalau dibalik namanya manusia setan. Nah, kalau sudah manusia setan, itu menggoda manusia lebih efektif dan lebih efisien. Ketika setan jin menggoda kita untuk melacur, paling-paling melalui proses imajinasi dalam otak kita, lalu kemudian mendorong kepada
sistem hormonal kita mengeluarkan kelenjar-kelenjar, akhirnya kita bersahwat, terus menghayal, lalu kita pergi ke geronggong. Tetapi ketika jin yang menggoda melalui bisikan-bisikan itu, tidak terlalu sulit kita untuk mengatasinya. Tetapi kalau sudah setannya berbentuk manusia, Masya Allah, ya, itu efektif. Kelihatan pahanya melok-meloknya. Pakai hot pen lagi, yang disobek-sobek tuh, yang dalamnya kelihatan. Ya, bau aroma minyak wangi juga menyengat di hidung ini. Dan sambil menyapa kita, sambil menyenggolkan buah dadanya, nyel aja. Ya kalau saya mah nggak punya buah dada, paling balung, latak-latok, nggak keruan. Setan menggoda kita main judi. Uang nggak ada, nggak berangkat. Tapi kalau yang datang setan manusia yang ngajak, nggak punya duit, kita kesilidingin. Telepon nggak ada, ayo bonceng motor ya kan, bisa menarik setannya. Nah itulah ketika wa idza kashafna anka ghita'aka kana basarukal yawma hadid. Ketika selaput matamu dibuka, tutupnya dibuka, fakana basarukal yawma hadid. Pandangan matamu akan tajam. Sekarang engkau melihat cantik jelita, pahanya mulus, buah dadanya gede, bokongnya bahenol. Iya kan? Ya begitu dibuka selaputnya, ternyata tengkorak semuanya. Ya, sampai juga kalau matamu dibuka, jangan tidak percaya. Di semua perkumpulan akan Anda lihat manusia-manusia yang bentuknya seperti ular, seperti babi, seperti anjing. Ya, pernah ada orang yang menangis kepada saya. Bilang, ngapain apa nangis? Ternyata tidak ada manusia. Yang ada apa? Buaya, ketek, ular, babi. Itu dari sifat perilaku orang itu tercermin di pandangan matanya. Saya bilang, tutup mulut, jangan bercerita kepada siapapun. Terlarang kau hamburkan air mata di sini. Tutup, sudah. Ya, waliyatalataf wala yusyiruna bikum ahada. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ya, itu adalah persoalan spiritual yang bisa ditempuh kalau mau sih. Ya, berapa lama ya nggak tahu, wallahu alam itu mah. Tapi kedua-duanya itu baik iblis maupun jin ataupun setan, bukan hanya itu saja, kita juga punya hawa nafsu, juga menggoda kita. Kita juga, orang-orang sekitar kita juga bisa menggoda. Jadi datangnya godaan itu bukan dari setan saja, tapi juga nafsu daripada diri kita sendiri. Bahkan setiap orang itu dipasang setan khusus yang persis mukanya kayak kamu, namanya korin. Nah ini banyak sekali nanti di hari kemudian orang yang tidak selamat di akhirat, akhirnya yang disalahkan itu adalah korin. Gara-gara kamu saya jadi tersesat, gara-gara kamu saya jadi masuk neraka. Nah disitulah Allah memberikan putusan keadilannya. Si korin dipanggil, ditanya oleh Allah, apa betul korin kamu ini menyesatkan temanmu ini? Dijawab oleh korin, wa qala qarinuhu ma atghaituhu walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Itu jawabannya. Korinnya mengatakan, wahai Tuhan, bukan aku yang menyesatkan dia, tapi dia tersesat jauh dengan sendirinya.